Semuanya nyuruh jambak gokil. Sampai lu lihat ini, sampai 9.000, sampai terakhir tuh 10.000 komentar jambak. Hola netizen yang tercinta, Fadel Bajideh baru saja menjalani pemeriksaan atas laporan Nikita Mirzani di Polres Metro Jakarta Selatan. Dengan senyuman lebar ia optimis lolos dari jeratan hukum. Fadel Bajideh mengatakan keyakinan itu bukan tanpa sebab. Ini karena Fadel merasa laporan Nikita Mirzani itu cuma fitnah. Fadel juga mengatakan telah menjawab 33 pertanyaan dari penyidik secara gamblang. Ini berarti tidak ada yang ditutup-tutupi. Bantahan soal tidak melakukan apa yang menjadi tuduhan Nikita Mirzani juga lugas disampaikan tim pengacara Fadel Bajideh. Tim pengacara Fadel menyebut kliennya tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan Nikita Mirzani kepada Fadel. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebenarnya kalau seandainya Fadel terbukti tidak bersalah, ini merupakan keuntungan dari Nikita Mirzani. Statement ini belum pernah dibawa oleh konten kreator dan terlewatkan, dan saya akan bahas di sini. Nikita Mirzani melaporkan Fadel ini sudah sangat tepat sasaran. Kalau terbukti Fadel tidak bersalah, berarti itu adalah suatu anugerah atau keuntungan bagi Nikita Mirzani. Kenapa? Berarti si Loli ini harkat dan martabatnya itu tidak pernah dilecehkan. Berarti bagus kan? Berarti si Laura ini harkat dan martabatnya masih bagus dan tidak dilecehkan dan tidak terjadi sesuatu apapun sama si Laura ini. Dan kalaupun si Fadel ini bersalah, dia akan menerima hukuman ganjaran dari apa yang dia perbuat. Pasti sedih dan merasa sakit hati, tetapi biar hukum yang berbicara, hukum yang membalas semua ini. Jadi kalau seandainya memang Fadel benar-benar tidak bersalah dan tidak melakukan apapun yang jahat dan jelek kepada Laura, itu mungkin bagi Nikita Mirzani itu lebih baik. Karena seorang ibu dimanapun di dunia ini, dia ingin keadaan anaknya itu baik-baik saja. Gue yakin lo semua pasti udah nonton kan nih video kan. Gue yakin lo semua udah tahu nih berita bahwa hari ini tuh last call-nya Fadel. Makanya muncullah dia dari permukaan bumi ya, datang ke pemanggilan penyidik bersama kodamnya Om Rasman. Dan menariknya saat si Tampan dan si kodam ini pers gitu ya, ada statement yang lucu banget menggelitik perut gue gitu ya. Diduga ada seorang ibu NM membiarkan anaknya 2 tahun tanpa ada yang tanggung jawab di UK. Kesannya menelantarkan anaknya. Menggiring opini bos, masih usaha ya. Gak usah NM yang jelasin, gua aja yang wakilin nih ya. NM menelantarkan Loli dari mana gua tanya. Dia ya nerbangin Loli ke London itu, duitnya banyak banget yang dikeluarin buat sekolah di sekolah mewah, bagus, elit bos ya. Udah kayak sekolah Harry Potter, tahu gak lo? Ditelantarin dari mana? Tempat tinggal udah ada, orang diasramain, bagus, mewah, fasilitas makan 3 kali sehari cukup, uang tiap bulan, tiap minggu dikirim. Ditelantarin dari mana? Gue nanya, ya kan? Loli tugasnya apa? Sekolah aja yang bener dan baik, pinter, udah. Loli sampai keluar dari sekolah gara-gara siapa? Gara-gara klien lo. Numpang di rumah orang gara-gara siapa? Gara-gara klien lo, gitu loh. Sampai Kak Nikita Mirzani open date untuk kepulangan Loli, tapi hangus, dibiarin gitu aja gara-gara sampai klien lo ya. Sampai Loli berubah banget drastis, pergaulan segala macam, akhirnya sampai apa? Melakukan hal yang tidak pernah kita inginkan terjadi. Gara-gara siapa? Gara-gara klien lo. Buta apa? Tuli apa gimana? Makanya karena Kak Niki itu tidak menelantarkan Loli, sebagai ibu akhirnya dia menarik kembali anaknya. Karena anak itu hak dia, bukan hak klien lo atau lo ya. Buat menyadarkan Loli ini ya, seorang Loli yang sudah dihipnotis gitu ya. Ya, tutup buku lama, Loli sudah tiada, sekarang buka lembaran baru, dan adanya sekarang Laura yang sudah sadar dan insaf. Alhamdulillah. Tolong deh, kagak usah menggiring opini ya Om Rasman. Bye-bye. Ini wajar aja sih kalau Kak Niki ngelaporin lu balik. Baik sih, bener deh. Udah ya, hati-hati dah. Hati-hati. Habis nonton live report, dia baru keluar dari penyidikan kan, menjawab kurang lebih kalau nggak salah 33 pertanyaan kata si pak pengacaranya. Yang membuat gue salah fokus bukan manusianya, komentarnya di sini jambak.
Semuanya nyuruh jambak gokil. Sampai lu lihat ya nih, sampai 9.000, sampai terakhir tuh 10.000 komentar jambak. ang. Ada yang beneran bisa jambak dia gak sih? Terus live report, pokoknya hasil dari press conference-nya dia tadi itu, dia menjawab kurang lebih 33 pertanyaan. Terus katanya siap dipanggil kembali ya, siap dipanggil kembali bila diperlukan. Nah, dipanggil kembalinya nanti pakai alasan sakit lagi apa enggak nih kira-kira? Minum tolak angin biar angin-angin di dalam tubuh hilang. Tidak ada penyakit-penyakit yang bisa menjadi alasan seperti itu ya. Terus yang gue notice adalah si bapak satu ini nih, bapak pengacara satu ini nih, kan katanya dituntut sama Kak Nikmir kan nih. Tapi ngapa lu malah ngelempar tanggung jawabnya ke klien lu? Katanya itu kan requestan kliennya, terus harus dijabarkan data-data yang dari kliennya gitu. Lalu kan pengacara ya bapak, kenapa lu lempar batu sembunyi tangan begitu ceritanya? Terus katanya kalau saya juga dipermasalahkan, bagaimana pengacara di Indonesia ini ceritanya gitu. Yang mau jadi kliennya dia siap-siap aja ya, lempar batu sembunyi tangan ternyata ya. Begitu menurut gue, bingung aja gue gitu ya. Kita nantikan kelanjutan dari episode kali ini. Jambak, hidup jambak, ang. Aduh, kodel, malah tantrum, malah nyari panggung, malah dancer bergetar, seolah-olah sedang menantang seseorang. Itu kesalahan fatal, kodel. Seharusnya tidak bersikap demikian. Ada sikap yang jauh lebih elok dan lebih bijaksana dalam menghadapi sebuah perkara. Entah disadari atau tidak, perkara yang Anda hadapi itu jauh lebih besar daripada apa yang Anda bayangkan. Pasal yang disangkakan tidak main-main, jeratan hukumannya tidak main-main. Namun apabila terkodel-kodel ingin bermain-main, ya silahkan bermain-mainlah dengan indah, selama Anda bisa bermain dengan baik. Karena jangan sampai Anda memainkan permainan, tapi Anda tidak mampu memainkannya dengan baik dan benar. Karena apabila Anda bermain-main namun tidak mampu memainkannya dengan benar, maka bersiap-siaplah dengan masalah yang akan jauh lebih besar daripada apa yang Anda bayangkan. Ya, dengan sikap yang Anda lakukan, dengan tindakan yang Anda lakukan, entah disadari atau tidak, Anda sedang menambah masalah terhadap diri Anda sendiri. Ya, masalah yang sudah ada saja cukup pelik dan rumit, namun Anda malah menambahkan bumbu-bumbu masalah baru karena sikap yang Anda lakukan. Maka bersiap-siaplah dengan liang kubur yang Anda persiapkan sendiri. Fatal. Alright? Ulala.